Cincang Rompi Biru. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Selena Cinia dan Saya Michelle Sabagio. Dan kini saya ditemani nih oleh MC spesial kita yaitu Michelle. Nah, pada kesempatan podcast kali ini itu mau membicarakan apa sih, Selena? Nah, kita seperti yang udah banyak beredar nih ya, bahwa kelas 9 ini bakal ngadain wisuda. Wow. Jadi itu artinya kita akan berpisah dan mereka akan lulus dan melanjutkan jalan jenjangnya ke masa masing-masing. SMA. Benar. Dan oleh karena itu kita hari ini mengundang berapa nih? 2 tamu spesial khusus. Benar, dari kelas 9, karena kita kali ini akan membahas topik yaitu menjadi siswa Kosayu 1. Oke, maka mari kita sambut Koko dan Cici yang cantik-cantik dan ganteng ini. Mari kita sambut. Halo, nama saya Nicholas Ken. Dan halo, nama aku Talita Larasati Pamayun. Oke nih, kita kan udah kedatangan narasumber yang keren-keren ya. Iya, betul sekali. Maka dari itu kita akan berkenalan lebih lanjut tentang narasumber kita. Dengan pengalamannya bersama dengan sekolah kita ya, Kosayu 1. Betul sekali. Nah, pertama, kakak-kakak ini tahu dari mana sih sekolah Kosayu 1 ini? Dari Citalita dulu mungkin. Oh ya, oke. Jadi aku awalnya kenal Kosayu 1 itu kan Kosayu 1 ini sudah terkenal juga ya. Iya. Jadi aku sudah tahu dikit-dikit lah tentang Kosayu juga. Nah, terus orang tua saya juga sudah mencari tahu lebih dalam tentang Kosayu 1 ini. Oh, ternyata akademiknya bagus, terus juga murid-muridnya ini juga disiplin. Jadi aku juga ingin memperluas pergaulanku lah. Jadi dengan tujuan itu maka aku ke Kosayu 1 ini. Wow. Kalau Niko gimana? Seperti yang kita semua ketahui, Kosayu 1 ini kan sudah sekolah yang cukup terkenal ya, dengan jumlah murid yang banyak. Nah, jadi memang aku dari dulu sudah pernah dengar Kosayu 1 sih, walaupun bukan murid SD atau TK Kosayu ya. Nah, orang tua saya salah satunya juga lulusan dari tempat ini. Jadi dari sana aku bisa kenal Kosayu. Berarti memang dari dulu Kosayu 1 ini udah terkenal. Ya, udah besar ya, dan terkenal karena akademiknya yang bagus memang. Dan sudah banyak menghasilkan alumni yang keren-keren juga ya. Nah, kalian ada nggak sih cerita di balik kayak mau masuk Kosayu itu gimana? Dulu. Boleh. Ya, jadi awalnya sih kalau di SD ku itu ya, itu satu angkatan mungkin hanya 30 murid gitu ya. Jadi kan nggak bisa bergaul dengan luas. Nah, di tempat ini kita satu angkatan itu sangat luas ya, ada 90 murid. Jadi aku bisa bergaul dan menurutku itu sebuah hal yang positif yang aku cari sih. Iya, aku juga setuju sih. Tujuanku memang itu, dan sini supaya pergaulanku itu bisa lebih luas dan aku bisa belajar lebih banyak lah. Akademiknya Kosayu itu kan juga bagus, jadi begitu. Nah, kan kakak-kakak udah masuk nih. Udah masuk, apa sih first impressionnya tentang Kosayu 1? Apalagi kan pas itu juga masa-masa pandemi online lagi ya kan? Iya. Jadi terbatas ya istilahnya. Kalau aku sih first impressionnya masih belum terwujud ya, soalnya kan waktu PJJ itu aku mikirnya bakal lebih disiplin gitu kan, tapi kan belum kelihatan murid-muridnya itu bagaimana sikapnya kalau dari online saja. Jadi setelah PTM sih baru kerasa sih. Terus habis itu waktu PJJ tapi nggak seburuk itu sih kalau kataku. Jadi masih bisa merasakan, masih bisa Google Meet juga kan, masih banyak tugas dari Google Classroom juga yang jadi kita harus bisa mengejar semua tugas-tugas itu sebelum deadline. Kalau Niko gimana? Iya, kalau first impressionku sih murid-murid di sekolah ini tuh disiplin dan rajin ya. Nah, tapi saat aku masuk kan udah masa-masa PJJ nih, jadi kan belum bisa kelihatan ya dari murid-muridnya, sikap mereka juga berbeda. Tapi akhirnya kita bisa kembali PTM tatap muka lagi satu sama lain dan memang terwujud sih. Dan juga di luar sana kan banyak rumor katanya sekolahnya strict gimana ya. Tapi akhir-akhirnya saya nemukan ya nggak apa-apa saja, nggak masalah. Ya, berarti memang Meskipun meskipun satu ini hebat juga ya, Iya. bisa terkenal seterkenal itu. benar, meskipun disiplin tapi mereka dapat menghasilkan anak-anak yang baik. Lalu
ketika kakak masuk itu first impression kakak itu berubah juga nggak ketika sudah mulai offline ya? Iya udah mulai offline, kan awalnya online tadi katanya, ya kan? Mungkin kalau aku sih ketambahan ya malahan kalau setelah PTM itu ternyata ada kegiatan-kegiatan lebih, apalagi kan kita itu dari OSIS ya, jadi kita bisa ikut event-event, bisa malah bikin event-event itu bisa terwujud untuk siswa-siswanya juga, dan itu menambah lah, jadi ya gitu. Ya, kalau aku first impressionku memang terwujud sih, kayak disiplin, rajin, taat gitu, muridnya memang seperti itu ya. Tapi yang beda itu kan awalnya aku dengar kalau sekolah ini lumayan strict ya, agak strict. Tapi ternyata habis itu mungkin ya nggak terlalu strict juga lah. Kalau misal kita taat dengan aturan yang disediakan oleh para guru ya kita juga akan ditreat dengan respect pasti. Iya betul. Jadi saling menghargai sebuah peraturan ya. Benar. Kan tadi katanya kakak ini kan dari SD-nya itu bukan dari Kosayu ya, TK-nya pun juga bukan dari Kosayu. Nah pastinya kan perlu yang namanya adaptasi istilahnya. Kira-kira bagaimana pengalaman kalian beradaptasi dengan lingkungan baru di Kosayu? Ya, tentu nggak gampang ya, soalnya perbedaannya itu cukup jauh ya. Dimana di SD saya dulu bahasa utamanya bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Di sini aku ya harus belajar lebih detail lagi lah bahasa Indonesianya, melebihkan kemampuannya. Karena nggak ada teman saya yang pindah ke sekolah ini, aku juga harus beradaptasi, aku juga harus kenalan dengan banyak murid. Gitu sih. Silakan cerita. Iya, aku juga merasakan dikit sih, soalnya kan nggak ada teman juga ke SMP sini, jadi aku harus bisa lebih berkenalan, bisa bertemu lah sama teman-teman meskipun secara PJJ, secara tatap muka itu nggak bisa. Jadi waktu meet itu sebenarnya aku pernah ketemu sama lebih banyak teman itu melalui Discord server ya, kita kan masuk juga. Jadi membantu lah waktu PTM itu, aku jadi nggak awkward gitu sama teman-teman, jadi bisa lebih ongoing, lebih easy going lah maksudnya. Oke, keren banget ya. Berarti perlu adaptasi yang perlu perjuangan. perlu perjuangan, tapi akhirnya bisa semakin berbaur. Iya betul. Oke. Nah, apa aja sih ciri-ciri yang dijunjung tinggi sama Kosayu 1 mulai dari moral, budaya, dan Kebiasaan. Ya, kebiasaan itu. Ya, budaya yang aku apresiasi itu sih klinik belajar ya. Soalnya klinik belajar itu kita ada setiap Senin sampai Kamis ya. Jumat soalnya kan ada Binaiman Remaja. Nah, dari Senin sampai Kamis ini kita diberi kesempatan setiap hari untuk menyelesaikan tugas-tugas. Jadi kita di rumah ya misal bebannya nggak terlalu banyak lah, lebih rendah. Kita bisa gunakan waktunya untuk belajar. Tugasnya kan udah selesai di sekolah. Jadi menurutku itu sih. Iya sih benar, aku juga kebantu dari klinik belajar itu, jadi bisa di rumah itu cuma tinggal review-review materi atau tinggal mengerjakan homework yang belum selesai gitu ya. Tapi ada juga budaya yang hanya di Kosayu 1 itu aja, dan itu adalah kontrak belajar. Nah di kontrak belajar ini memang cuma beberapa sekolah ya di Kota Malang ini yang bikin siswanya itu bisa membudayakan menulis buku apalagi. Nah, apalagi sekarang kontrak belajarnya bisa bermacam-macam, mulai fotografi, seni budaya, melukis. Ya melukis, terus yang musik itu juga yang kemarin itu wah keren sih. Jadi aku pikir Kosayu 1 ini keren karena bisa mempertahankan budaya seperti itu. Aku mau nambahin lagi sih yang tentang klinik belajar tadi. Di klinik belajar ini kita nggak cuma bisa nyelesain tugas, kita juga bisa konsul dengan para guru nih. Oh iya benar-benar. Jadi kita dipastikan bisa memahami materinya. Jadi ya kita diberi kesempatan untuk mengenal materinya lebih lagi. Oke, keren ya. Berarti di sini guru-gurunya bisa mengayomi terus ya, dan dengan adanya program klinik belajar pun juga banyak yang terbantu. Tambah bisa meringankan beban tugas. Ya benar. Jadi kalau kita bisa atur waktu pasti bisa lah ya. Dan jika kita nggak ngerti itu apa pelajarannya, kita bisa nanya langsung ke guru itu. Betul. Ya, banyak lagi kan kapan lagi ya kita bisa tahu.
Terus kan kata beberapa orang nih ya, Kosai itu terkenal karena sangat disiplin gitu. Dan menurut Koniko sama Citalita itu benar gak sih? Menurutku itu benar sih, soalnya kan kita juga dituntut di society, di masyarakat yang sekarang itu bisa respect others, bisa sopan kepada semua orang lah, dari yang muda sampai yang tua juga. Jadi kita di SMP ini seperti dipersiapkan untuk maju ke masyarakat itu. Jadi disiplin ini bukan sesuatu yang negatif ya. Jadi kita memang sedang dipersiapkan untuk ke masyarakat itu. Benar banget sih, aku setuju banget ya. Kayak seperti yang dikatain Talita, memang sekolah ini disiplin sih. Ada banyak rumor di sana yang bilang strict ya, tapi menurutku strict itu disiplin itu lebih ke sisi positifnya ya. Kita di strict kan itu bukan untuk gagal atau untuk stres gimana ya. Kita dibikin disiplin biar kita bisa taat kepada aturan, biar nanti di masa depan ya kita sudah kayak nggak shock lagi gitu masuk masyarakat. Bisa beradaptasi. Ya, gampang beradaptasinya. Iya, benar. Selain belajar di rumah, juga belajar di sekolah tentang disiplin itu apa. Iya, benar. Nah, bagaimana sih peran guru-guru dalam membantu perkembangan siswa di Kosai 1 ini? Ya, menurutku peran guru itu besar banget ya. Iya. Soalnya dari tadi yang di klinik belajar mereka menyediakan konsultasi. Misal kita di tengah pelajaran mau bertanya, kita juga dijawab sampai kita paham dengan materinya. Itu menurutku besar sih. Apalagi sekolah itu kan dianggap sebagai our second home gitu kan. Jadi guru-guru itu juga menjadi orang tua kita di sekolah yang mendidik kita ya, tadi mempersiapkan untuk masyarakat itu, untuk ke masyarakat. Jadi peran guru-guru di sekolah untuk mempersiapkan kita ke masa depan yang lebih baik itu pastinya sangat besar lah ya. Ya, berarti impactnya guru sendiri ke kita itu pasti selalu ada ya. Iya. Ya, dan apalagi kalau guru tersebut bisa terus mengayomi kita itu betul pasti. sekali. Tapi selain soal guru dan juga soal disiplin tadi, Kosai ini kan sering dibilang kayak punya jadwal yang padat gitu. Kira-kira kakak ini gimana sih cara mengatasi jadwal yang padat itu, kayak ada event itu tapi di sisi lain ada tugas itu gitu. Itu juga termasuk bisa good thing, bad thing, tergantung mindsetnya kita juga sendiri, bagaimana cara kita menghadapinya. Kalau kita look at the bright side, itu sebenarnya buat kita bisa mengatur waktu kita juga, dan itu semuanya pasti bisa terselesaikan kok. Pasti nggak akan sampai menumpuk segitunya kalau kita benar-benar Punya mindset. kalau punya niat buat ngerjain semuanya itu. Ya, sama kayak Talita sih ya, kita diajar untuk memanage waktu kita dengan baik ya. Jadi kalau misal kita tugasnya atau acara ada lagi banyak gitu ya, kita harus bisa ngatur waktu biar kita tugasnya nggak numpuk di satu hari aja. Kita nggak belajar sampai malam gitu ya. Nggak Jadi kita stres. kita harus bisa ngatur waktu sih. Ya, jadi sebenarnya penyebab stres itu ya karena kita kurang. Ya, apalagi nanti misal di masa depan kita udah bekerja apa, kan belum tentu lebih mudah ya, tantangannya bisa lebih banyak. Jadi ya kita udah diajarkan sejak muda sih. Ya, jadi manajemen waktu, disiplin dengan waktu itu sangatlah penting ya. Dan pasti nanti dibutuhkan di Ya, masa depan. Apalagi waktu masa-masa kuliah ya biasanya. Iya. Nah, kendala yang sering dialami selama bersekolah di Kosai 1 itu apa sih? Kalau aku sih manage waktu itu bisa tapi kayak kurang gitu ya. Aku soalnya orangnya nggak yang terlalu rajin sampai tiap hari kerja tugas gitu. Kadang aku tugasku bisa numpuk kayak tadi itu ya. Tapi ya itu memang sebuah tahap yang membuat aku bisa belajar untuk manage waktuku lebih baik di depan. Lebih berkembang dari Iya. Iya. Aku juga sih sama manajemen waktu itu sesuatu yang masih perlu aku asah lagi ya. Terus yang satu lagi itu mungkin dalam pergaulan itu aku kurang aktif mungkin sama adik-adik kelas juga, apalagi itu jadi kurang akrab gitu ya. Jadi itu sih salah satu kendala yang aku alami di sini.
berarti kita cuma perlu beradaptasi dan bisa Ha-ha. bersosialisasi Iya. aja ya sebenarnya. Tapi doesn't mean aku menghindari juga ya, sakjane itu adik kelasnya itu juga ramah-ramah, jadi aku terbantu lah sama mereka. Oke, berarti banyak yang bisa dipelajari ya ketika Betul. kita di Kosayu. Lalu selama menjadi pelajar di Kosayu 1, hal apa aja yang diperoleh selain bisa semakin disiplin dan semakin bisa mengatur waktu? Aku dulu ya. Ya boleh boleh. Menurutku kita juga diberikan kesempatan untuk menemukan bakat minat kita yang kita belum ketahui gitu ya. Jadi misal kita disediakan ada band yang cukup besar gitu ya di sekolah kita kan ya, musik. Nah jadi kan murid itu kayak diberi kesempatan untuk mencari bakat minat mereka. Misal itu mau melukis, misal itu mau menyanyi. Jadi itu menurutku sebuah kesempatan berharga yang diberikan sih. Sama aku juga merasa di kayak OSIS ini ya, kan aku pengurus OSIS ya. Iya, ha. Aku merasa aku bisa kerjasama lebih baik dan banyak nilai moral yang bisa aku ambil sih. Iya sih, aku juga bisa explore lebih tentang minat-minatku. Ternyata kalau aku ini tipenya ternyata juga aku bisa tahu aku itu tipenya perlu di push dikit supaya mau gitu. Kayak misalnya waktu aku ditawarin masuk ikut KSN biologi KSN IPA sama Bu Witri itu aku terima aja soalnya kan ya nyoba lah. Tapi sebenarnya aku juga dulu itu belum mendalami IPA sampai segitunya. Jadi dari tawaran itu aku bisa tahu oh ternyata biologi itu seru ya. Ternyata nggak hanya hafalan, nggak sesusah itu ya. Jadi aku bisa eksplor lebih dalam dan selain itu aku juga bisa lebih berorganisasi di OSIS itu sama seperti Niko tadi. Apalagi aku jadi koordinator Sekpi 2, jadi ya harus Tetap bersemangat. tetap bersemangat. terus strong. Betul. Tadi kan kita kan sempat bahas soal waktu awal-awal itu tidak terlalu mendalami ya materi IPA gitu. Tapi kira-kira sekarang ada nggak sih mata pelajaran favorit gitu waktu di Kosayu 1 ini? Yaitu biologi. Buat aku sih biologi itu jadi top one ya. Oke. Kalau yang lain mungkin matematika itu bisa favorit, bisa nggak juga. Soalnya Tergantung materi ya biasanya. materi sama cara mengajar gurunya. Kalau cara ngajar gurunya itu Kurang apalagi cocok. di Kosayu ini pasti cara mengajarnya itu Beda-beda. cocok sih, cocok. Iya beda-beda sih. Beragam tapi Cocok semua. mudah dipahami jadi enak lah, tinggal telitinya aja sih kalau matematika. Kalau Niko Aku sih nggak punya kayak yang favorit banget ya. Aku kayak tadi ya biologi, fisika, matematika itu nggak apa-apa sih. Tapi ya tadi seperti yang dibicarain Talita, menurutku ada beberapa saat kita nggak paham. Tapi karena konsultasi, meskipun kita kurang cocok, kita akhirnya juga bisa pahami materinya itu sih. Nah, sudah sampai sini kan tadi mata pelajaran. Iya. Nah, sekarang kita mau bertanya nih, bagaimana pendapat kakak-kakak mengenai kontrak belajar? Apakah kontrak belajar itu signifikan? signifikan gimana? Pengaruh Boleh. terhadap. Pengaruh Iya. terhadap Oh, kita? ya. Berpengaruh sih, soalnya kita jadi bisa nyoba. Kan menulis itu salah satu aspek in life yang perlu ya. Jadi kita bisa lebih mendalami tentang karya sastra, menulis itu. Ternyata in a writing itu there's more than just tulisan gitu aja, tapi ada makna lebih dalamnya juga. Kita pun juga harus lebih berpikir ya kayak Kreatif, Iya, bisa. perlu kreatif juga. Menurutku sangat pengaruh sih kontrak belajar ini. Soalnya misal kita nggak tahu ya kita bisa nulis buku, akhir-akhirnya juga kita ya bikin buku kan, kita nggak expect SMP sudah bisa ngeluarin buku. Iya, gitu ya. betul. Yang terakhir itu ya Nah, tahun iya. lalu. Ya. Bilang sih. Dan apalagi sekarang kan nggak cuma menulis buku, kita bisa fotografi dan banyak melukis, band. Buat lagu pasti. Nah, Buat iya. lagu nanti kan Benar. kapan? Tanggal 4 Juni. Tanggal 4 Juni juga Nah, itu. Iya. Jadi menurutku di sana kita bisa nemuin bakat-bakat kita lebih lagi, dan kita kayak tadi manage waktu juga lah. Misal kita menulis buku, kita diberi kayak spend 1 tahun gitu ya. Kita harus bisa mengatur waktu biar 1 tahun itu menjadi cukup, nggak terbatas. Kalau boleh tahu nih, Talita sama Koniko ini ikut kon berapa sih?
Kalau aku ikut novel. Aku menulis buku bahasa Inggris. Oh, Novel juga. keren. Ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris ya. Keren. Selain konbal tadi, tentunya kan seperti yang Ada tadi, saran. seperti yang tadi di awal yang mau kita bahas bahwa kalian bakal melanjutin ke jenjang selanjutnya, jenjang SMA. Nah itu rencananya mau di SMA mana sih? Gitu. Awalnya itu memang sempat bingung antara Dempo atau Blimbing, apalagi karena Dempo lebih dekat juga, jadi dipertimbangkan lagi. Tapi setelah pertimbangan dan apalagi waktu itu pengumuman aku dapat potongan uang pangkal SMA itu, jadi ya aku masuk ke Blimbing. Oke, keren. Ya jadi awalnya aku mempertimbangin Dempo atau Waing ya, tapi dari saran orang tua dan aku sendiri merasa lebih cocok ke Blimbing sih, soalnya misal kita udah di Kosayu sini ya, nanti kita lanjut itu menurutku lebih cocok gitu lah. Ya, betul sekali. Nah, apa kan udah sampai sini. Kakak-kakak tadi kan juga udah Banyak beritahu, bahas. ya bahas SMA, SMP, pengalaman. Konbel. Nah, iya, betul sekali. Nah, udah sampai sini nih. Saran yang mungkin untuk siswa-siswi yang masih ada di Kosayu 1 untuk lanjut ke jenjang berikutnya di kelas 7, 8, 9. Boleh dong dikasih semangatnya kayak saran untuk apa gitu. Oke, not for every single one of us ya. It's all about the mindset, oke? Jangan sampai kita putus asa karena Amsal 23 ayat 18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapan Amen, amen, amen. Baik, amen. Nah, untuk Cita Alita nih. Kalau aku sih, my parents. Lihat kamera biasanya- dong, lihat kamera. Oh ya, Lihat kamera. iya. Biasanya my parents told me to don't overdo things. Jadi kalau misalnya stres ya jangan sampai yang berlebihan sampai nggak mau kerja apa-apa. Tapi juga jangan yang terlalu obses sama work sampai kurang tidur, sampai kurang Stres, istirahat, ya. sampai nanti tambah stres. Jadi semuanya harus dibalance. Oke, kita dari tim podcast ucapkan terima kasih buat Cita Lita dan juga Koniko atas kehadirannya ya, Yeah, karena thank you. buat kita itu dapat sharing dan juga mendapatkan pengetahuan kayak gimana sih rasanya ya jadi siswa Kosayu 1 itu, apalagi sekarang pun juga sudah akan wisuda. Kami dari tim podcast doakan semoga lancar wisudanya. Amin. Dan semoga mendapatkan nilai yang terbaik. Amin. Amin. Oke, Amin. terima kasih banget buat Koko dan juga Cici karena udah mau datang ya. Ya, datang jauh-jauh ke tempat ini. Ya. Oke, terima kasih juga untuk sekolah dan juga para guru-guru yang sudah mau membantu kami dari tim podcast untuk dapat menjalankan podcast ini dengan lancar, dan juga terima kasih untuk tim podcast dan juga tim editor ya, Dan juga kakak-kakak yang berada di sini, ya kan? ya, dan juga terima kasih untuk sahabat Kosayu 1 yang ada di rumah yang udah mau menyaksikan episode kita kali ini, yaitu dengan tema menjadi siswa Kosayu 1. Dan jangan lupa untuk Like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian biar semuanya pada nonton. Oke. Jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Oke, video-video menarik lainnya ya. Ya, Oke. betul sekali. Terima kasih dan tetap Bersama. Dadah.